Pokoknya motor ini udah banyak penyakitnya mas bro. Nah, jadi kita coba di sini merakitnya menggunakan karburator mas bro, dengan budget yang murah mas bro. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di channel Bay Motor. Oke, kali ini mas bro kita kedatangan satu motor Revo Pit yang mengalami kendala di throttle body, di full pump dan sensor IoT-nya. Jadi di sini teman-teman beliau low budget juga. Jadi kita akan melakukan pergantian dari injeksi ke karburator menggunakan karbu Absolute Revo dengan catatan tidak mengganti pengapiannya mas bro ya. Jadi ini mas bro penampakan dari si motor Revo Pitnya mas bro ya. Ini motor Pit tahun keluaran 2015 16 17 mas bro ya. Mesinnya sama dengan blade atau Absolute Revo yang lama. Jadi sini mas bro orangnya meminta saya untuk motor ini hidup mas bro. Permasalahannya sudah kita cek mas bro, di bagian sensor TPS bermasalah, juga di TB nya juga bermasalah mas bro ya, buka tutup dari si valve-nya juga tidak bagus lagi. Ini pokoknya motor ini udah banyak penyakitnya mas bro. Nah, jadi kita coba di sini merakitnya menggunakan karburator mas bro dengan budget yang murah mas bro. Jadi kalau si masnya ini mau ganti seperti full pump, injektor dan sensor IoT atau sensor TPS nya cukup memakan biaya yang banyak mas bro. Nah, kalau saya udah sarankan cari copotan tapi tidak dapat juga ya mas bro, karena memang susah mas bro ya kalau mencari copotan. Nah, jadi di sini mas bro saya akan mengakalinya dengan seperti ini mas bro. Mas bro bisa menggunakan intake kepunyaan motor KPH atau Karisma Sprek 125 ya mas bro. Seperti ini mas bro penampakannya. Ini mas bro harus sejajar dengan bidang sisi ininya, sisi dekselnya mas bro ya, atau blockheadnya mas bro. Ini menggunakan baut 10 mas bro yang di tap. Lanjut kita review karbunya. Saya menggunakan karbu standaran dari Revo Absolute mas bro, karena kalau menggunakan seperti Sprek 125 atau Karisma itu kebanyakan ya mas bro, apalagi yang KW nya itu gampang banjir mas bro. Jadi saya menggunakan karbu Absolute ini, kalau pengalaman saya ini karbu sangat recommended mas bro ya. Dia tidak gampang banjir. Terus untuk yang KW nya ini seperti itu juga ya mas bro, tidak gampang banjir. Langkah pertama yang harus kita lakukan mas bro untuk merubah motor ini menjadi karbu mas bro, itu kita bor di bagian tangkinya mas bro. Cari titik paling terendah, tapi jangan paling terendahnya mas bro ya, karena kita akan menyisakan sedikit karena takutnya nanti ada kotorannya mas bro, kotoran yang masuk ke dalam pipanya nanti. Di sini nanti kita akan cari titik terendahnya. Contoh mas bro, di sini nanti kita akan melakukan pengeboran menggunakan, nanti kita gunakan pentil sepeda motor. Nah, itu ada pentil mas bro. Nah, ini ada pentil. Nah, kita gunakan ini mas bro. Nah, kalau yang bertanya cara ini aman, ini udah ada contohnya mas bro. Ini menggunakan karburator juga ya mas bro, cuman menggunakan karburator Win. Nah, itu dia. Ini Bit ISP yang sudah menggunakan karburator Win, tapi belum saya upload di YouTube. Jadi kita akan kebetulan ini ada garapan juga mas bro. Jadi kita akan garap ini dan kita buatkan kontennya mas bro. Jadi
Mas Bro dimanapun berada. Jadi mau bertanya nih, mungkin ada yang bertanya, Bang, untuk kelistrikannya semua terpakai Bang? Terpakai Bang ya. Ini terpakai semua, untuk sennya, starternya, speedometernya, bahkan lampu minyaknya ini masih main nih Mas Bro. Karena masih saya pasang, cuman yang tidak dipasang itu songket di bagian rotaknya Mas Bro. Jadi kalau Mas Bro semua yang mau menggunakan, pelampungnya masih bisa Mas Bro ya, masih aktif. Jadi di sini kita tes dulu yang ini, kalau Mas Bro nggak percaya ya. Ini udah kita rombak karbu Mas Bro, si motor Beatnya ini. Nah jadi ini kita tes dulu. Jadi di sini Mas Bro, ini kita starter Mas Bro ya. Tanpa ada main ankle Mas Bro. Untuk kelistrikannya sendiri Mas Bro, sen-sennya juga aktif Mas Bro ya. Sen-sennya juga aktif. Jadi mengenai hal beat tadi itu, yang bagi teman-teman yang penasaran beat itu bisa nggak Bang dirombak karbu, ya itu bisa itu Mas Bro ya, tanpa harus merusak bagian kelistrikannya sama sekali. Itu sudah dipakai sampai 6 bulanan Mas Bro. Alhamdulillah normal. Karena di bengkel ini karena ganti oli aja nih Mas Bro. Jadi alhamdulillah motor ini tidak ada terkendala sama sekali Mas Bro ya. Jadi itu karbunya pun kurang recommended karena si karbunya itu paling murah itu Mas Bro, harga 130.000 yang saya beli. Tapi alhamdulillah ya aman Mas Bro ya. Kalau bisa karbunya cari yang lebih bagus lagi Mas Bro. Jadi di sini saya menggunakan karbu merek Oppo ini Mas Bro ya. Nah, ini saya menggunakan karbu merek Brevit. Tapi alhamdulillah selama saya pakai ini tidak ada masalah Mas Bro ya. Dia murah Mas Bro. Untuk karbunya sendiri harganya itu sekitar 195 di sini Mas Bro. Tapi kalau di tempat Mas Bro saya nggak tahu Mas Bro ya. Mungkin lebih murah lagi atau lebih mahal Mas Bro. Untuk biaya estimasi di sini Mas Bro sekitar 200 sampai 400 Mas Bro untuk rombaan ini Mas Bro. Tapi kalau Mas Bro masang sendiri di rumah kemungkinan lebih murah lagi Mas Bro. Karena ini bisa Mas Bro lakukan sendiri di rumah Mas Bro. Bisa Mas Bro contoh nanti lewat video saya ini Mas Bro ya. Oke baik Mas Bro, sekarang kita bor di bagian titik terendah. Seumpamanya tangki Mas Bro tandai di mana bagian titik terendah dari tangki ini Mas Bro ya. Jadi titik terendahnya itu bagian sini Mas Bro ya. Kalau kita lihat dari sebelah sini Mas Bro ya. Jadi ini kita bor. Bagian sini kita bor Mas Bro ya. Oke, setelah pengeboran kita masukkan namanya mur tangki mur bekas ban tadi Mas Bro ya. Oke, jadi Mas Bro ini harus dilepas dulu ya. Dalam pentilnya ini ada, kita lepas dulu. Kalau nggak akan keluar dia. Takutnya ada teman-teman yang lupa mau buka, kok nggak ngalir ini minyaknya. Pokoknya pentilnya lupa dicopot. Jadi ini dilepas dulu Mas Bro ya. Ini nanti kita masukkan dalam sini. Baru kita lem menggunakan lem porting. Biasa saya menggunakan lem porting Mas Bro. Kalau Mas Bro menggunakan lem besi juga bisa. Jadi Mas Bro ini kita lem dengan lem porting Mas Bro ya. Maaf lemnya tadinya putih karena kena tangan saya jadi berdarah hitam Mas Bro. Ini kita pul-pul gini Mas Bro. Ini lem portingnya seperti ini Mas Bro. Kalau nggak ada lem porting Mas Bro bisa menggunakan lem besi bisa juga. Jadi seperti ini Mas Bro ya caranya. Ini kita lem seperti ini supaya tidak rembes atau bocor Mas Bro ya. Alhamdulillah cara ini sudah saya lakukan beberapa kali ke motor konsumen. Alhamdulillah aman-aman aja ya Mas Bro ya.
Lalu kalau lem porting ini harus menggunakan sedikit air Mas Bro. Ya kalau nggak ada orang pakai air ludah juga nggak apa-apa ya Mas Bro ya. Hitung-hitung sebagai syaratnya lah. Nah ini kita oles-oles seperti ini Mas Bro ya. Kita tunggu keringnya sampai di 5 menitan Mas Bro, kurang lebih seperti itu. Wis. Oke Mas Bro, setelah lemnya kering seperti ini, nah, ini udah kering Mas Bro ya, udah kering. Lanjut kita pemasangan selang minyak seperti ini Mas Bro ya. Langsung kita posisikan ke rangka motornya. Oke, seperti ini. Lanjut, ini selangnya kira-kira beli yang semeter ya Mas Bro ya, supaya tidak kekurangan Mas Bro. Ini selangnya kita selipkan aja ke sini Mas Bro ya. Oke, setelah itu kita ukur Mas Bro, segini Mas Bro ya, kita ukur. Jangan lupa Mas Bro menggunakan filter atau saringan minyak supaya kotoran itu tidak ke karburator langsung ya Mas Bro ya, jadi ada penghambat kotorannya. Lanjut kita pasang filternya. Oke Mas Bro, inilah penampakannya Mas Bro ya, dari selang atas ke selang bawah Mas Bro ya, seperti ini. Jadi nanti untuk kabelnya nih kita lanjut ke kabel gasnya. Untuk tali gasnya nih Mas Bro, kita cari yang waktu kita gas dia naik Mas Bro. Nah yang kita gas dia naik, berarti yang sebelah kiri ini Mas Bro ya. Nah yang ini sebelah kiri ini tidak usah dipakai Mas Bro. Jadi ini nanti kita potong, lalu kita balut Mas Bro untuk pengait di skip jarum piston ini Mas Bro ya. Oke baik Mas Bro, ini udah kita pasang untuk karburatornya. Dan untuk injektornya ini seperti ini Mas Bro ya. Biarkan dia nyantol seperti ini Mas Bro, nanti Mas Bro tinggal ngerapikan mau letak di bagian mana, sini juga bisa. Untuk sensor TPS nya ini tetap kita pasang Mas Bro supaya tidak ada kedipan di speedometernya nanti. Ini dipasang ya Mas Bro ya, supaya tidak ada kedipan. Kalau nggak mau dipasangnya juga nggak apa-apa Mas Bro, tapi injektor harus tetap dipasang karena di sini ada namanya tentang untuk pengapiannya juga Mas Bro ya. Jadi kalau ini injektornya dilepas, otomatis pengapiannya itu hilang Mas Bro ya. Untuk bagian sini Mas Bro, ini saya kosongkan Mas Bro, untuk rotaknya udah tidak ada lagi Mas Bro ya. Jadi untuk rotaknya udah saya lepas, untuk songketnya ini saya pasang aja Mas Bro supaya rapi Mas Bro ya. Oke, sekarang kita akan melakukan penyalaan pada motornya. Hidupkan Jo. Untuk hidupnya normal Mas Bro ya. Untuk hidupnya normal, ini knalpot belum kita pasang Mas Bro, masih dalam apa Mas Bro ya, perakitan. Jadi nanti kita akan pasang knalpotnya dulu.
Nanti kita akan merapi-rapikan kabelnya Mas Bro ya. Jadi Mas Bro, kalau untuk rombak karburator ini itu sangat mudah ya Mas Bro ya, tanpa mengubah pengapiannya. Jadi teman-teman di rumah bisa lakukan ini di rumah sendirian Mas Bro ya. Untuk hidupnya Mas Bro bisa dengarkan sendiri Mas Bro ya. Lamsamnya enak, digas juga enak Mas Bro ya. Tidak ada terkendala di apa Mas Bro ya, di gas. Jadi ini motor normal Mas Bro ya. Jadi buat teman-teman bisa lakukan ini di rumah sendiri. Jadi seperti ini penampakannya tadi Mas Bro, untuk repo injeksi yang dirombak karburator. Semoga ilmu yang saya bagikan ini bermanfaat bagi Mas Bro dan teman-teman dimanapun berada. Jadi sesimpel ini Mas Bro ya cara merombaknya, tidak perlu mengeluarkan biaya terlalu banyak untuk si motor ini menjadi karburator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bayi motor.